Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana ilmuhu wa amidana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa urfan, kita masih membahas kemarin uraf sunnah. Apakah sunnah itu? Wa urfan lan ing dalem pengadatan, pada tradisinya, pada kebiasaannya, apakah yang dimaksud dengan sunnah itu? Wa urfan lan utawi sunnah ing dalem pengadatan iku ma barang wa dhaba kang manut alaihi ing atase ma muqtada kelawan jejeg konsisten nabiyan iku nabi kana ana sapa wong kang manut awalian utawa wali wasunniyu lan sunni mansubun utawi sunni iku den nisbatake ilas sunnati maring ahli sunnah hatfat ta'i kelawan den buang ta'i lafat as-sunnah lin nisbati krana den bangsaake. Kita kemarin telah membahas tentang sunnah. Sunnah itu secara bahasa jalan. Secara bahasa jalan, buh jalan bener, buh jalan salah, pokoknya nek jalan ya sunnah. Secara syarak itu jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Ya, secara kebiasaan lumrah yang dimaksud sunnah itu adalah mengikuti dengan jejak. Jadi mengikuti. Suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi ajaran yang konsisten diikuti. Baik nabi maupun wali. Ya sing diikuti nabi, sing diikuti wali, diikuti para pengikut-pengikut wali, yaitu dikatakan sunnah. Jadi sunai santri Al-Hidayah itu ya kopiah hitam, bajunya putih. Ya, benar. Sunai santri Al-Hidayah itu kopiahnya hitam, bajunya putih, sarungnya bebas. Sunahnya santri Al-Hidayah itu sunah namanya, kebiasaan yang diikuti, tapi khusus santri Al-Hidayah. Sunai are SMA itu kalau dulu zaman saya atas putih, bajunya abu. Sunahnya re SMP itu kalau dulu waktu saya kecil itu bajunya atas putih, bawahnya biru. Jadi kebiasaan. Jadi ajaran yang secara konsisten itu diikuti terus oleh para pengikut-pengikutnya, baik nabi, wali, atau seterusnya, atau turunan-turunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau ada orang berkata, kata Allah, nah gitu kan. Allah juga berkata. Kata Nabi, Nabi juga berkata. Mari ngono katamu, kamu juga berkata. Kata presiden, kata raja, raja juga berkata. Cuman secara pengadatan,
Kalau Allah berkata itu namanya firman, kalau Nabi yang berkata itu namanya sabda, kalau saya sama sampean yang berkata itu namanya apa namanya? Ya omong, ya perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu sunnah. Sekarang kita membahas bid'ah. Wal bid'atu utawi kang aran bid'ah. Kama kaya keterangan kola kang dawu ingma. Sopo as-saykhu Zaruqi, Syekh Zaruk. Fi Uddatul Maridi ing dalam kitab Uddatul Marid. Apa itu bid'ah? Syar'an ing dalem hakikoh ing dalem secara syar'i secara syara'i iku ahaditsu amriddini ngenyar-ngenyari perkara agama. Yas kang nyerupani apa maing din ayyakuna utawa yento ana apa ma minhu saking din walaisa lan ora ana apa ma iku minhu din sawaung kana padha aga ana bisurati kelawan surati kelawan rupane au bil haqiqati utawa kelawan hakikai. Apa itu bid'ah? Menurut Syekh Zaruk di dalam kitab Uddatul Marid memperbarui perkara dalam urusan agama yang menyerupai agama tersebut, yang menyerupai agama itu sendiri, padahal bukan bagian dari agama itu. Padahal bukan agama itu. Baik bentuknya ataupun hakikatnya. Jadi kalau bid'ah itu konkret, sesuatu yang baru, memperbarui di dalam urusan agama, tetapi dia bukan dari agama itu. Jadi ini contohnya, sholat adalah agama. Sholat ini adalah agama. Ketika orang mengatakan sholat, maka tentu itu adalah ajaran agama Islam. Ya, ketika orang mengatakan sholat, ya maka itu adalah ajaran agama Islam. Mari ngono ana wong sholat nganggo bahasa Indonesia. Istilah sholatnya menggunakan agama, sholat yang menggunakan bahasa Indonesia ini tidak ada di dalam agama Islam. Istilah sholat. Maka ini dikatakan sebagai bid'ah. Gitu kan. Bisurah au bil hakikiyah. Yo bentuke yo nek dikatakan sholat ya bahasa Arab. Itu kan.
Ya hakikine ya bukan ya jenenge sholat tapi hakikine ya bukan sholat. Gitu kan. Misalnya itu sholat, itu ono sholat. Atau nama lain sing bukan sholat, yang bukan agama sama sekali sembarang lah wis. Gitu. Jadi bid'ah itu jelas. Ketika itu bukan agama dan tidak dalam bentuk agama, jadi didandani dhewe. Aslinya urusan agama tadi didandani dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti itu pernah ada dulu. Membikin heboh di zamannya Gus Dur. Ada orang di Malang, wong duwe jamaah kalau sholat pakai bahasa Indonesia. Misalnya sampean tak kandani, sholat iku rek bahasa Indonesia. Apa kok sholat bahasa Indonesia rek? Gusti Allah iku ngerti semua bahasa. Bener ndak omongku? Bener ndak omongku? Wallahu alimun bikulli syai'. Allah itu mengetahui segalanya. Awakmu sholat mbek bahasa Indonesia. Ikui Allah ngerti. Allah Maha Besar. Mencoba tekah diterjemahani bahasa. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumid, yang mengarajai hari kiamat. Kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan kepadamu wahai Allah kami memohon. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau telah memilihnya, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Maka makmum jawab, amin. Apakah Allah ngerti? Ngerti. Tapi ini bid'ah. Ini agama, lu agama kok bid'ah? Iya, salah masalah. Tidak boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena contohnya bahasa Arab. Bagusan mana orang sholat pakai bahasa Indonesia? Bagusan mana orang sholat ngerti dengan maksudnya dengan orang yang sholat tidak ngerti dengan maksudnya? Tentu baikkan orang yang sholat ngerti dengan maksudnya. Tapi sih ngerti dengan maksudnya ketika dirubah dari yang diajarkan Nabi, ya maka sholatnya gak sah. Gitu kan. Makanya orang ngerti maksudnya gak apa-apa. Mergo perintahnya sholat mengikuti Nabi. Lalu apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya menunjukkan kalau sampean itu taat kepada agama sampean. Gak ngerti kok sholat. Kita sering ditanya oleh orang-orang non-Islam. Apa gunanya baca Quran kalau dia tidak ngerti artinya? Lenek pingin ngerti moco terjemahi mas. Kalau pingin mau ngerti Al-Quran baca terjemah, baca tafsir terjemah monggo silahkan. Ngaji nanggone ustadz, ngaji nanggone kiai. Gitu loh. Ketika ditanya apa gunanya membaca Al-Quran tidak tahu. Ya perintahnya disuruh membaca. Apa gunanya sholat tidak ngerti? Ya perintahnya sholat. Contohnya Nabi pakai bahasa Arab. Gitu loh. Nah, kalau sampean rubah-rubah dari ini maka itu bukan agama lagi. Sekalipun sampean mati-matian menyebutkan itu urusan agama. Ada orang lain yang tidak punya, mungkin tidak punya kitab suci asli, makanya dia cenderung begini. Oh apa gunanya seperti itu? Ya, itu kelebihan kita kalau mau artinya ya baca terjemah, belajar sama ulama, belajar sama kiai. Tapi sampai sekarang saya dan sampean harus tetap mengatakan yang Al-Quran itu adalah yang bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran. Namanya terjemah itu bisa keliru, terjemah itu bisa diedit, terjemah itu bisa dirubah. Paham?
Alhamdulillah mungkin sekarang terjemahnya segala puji. Ono ulama sing terjemahane sekabehe puji. Loh, kemarin artinya bahasa Indonesia padha wae. Ono sing alhamdulillah semua puji. Alhamdulillah seluruh puji, silakan. Yang segala puji, yang sekabehe puji ini terjemah. Bukan kitab Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an yang bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perintahnya adalah membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Makanya tidak boleh kita merubah-rubah ibadah sesuai dengan yang sebagaimana yang diajarkan. Tidak bisa. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, ya tentu itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana nderek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penak niku manut ulama, wis menak. Ngerti yo manut, ora ngerti yo manut guru, manut kiai. Jangan tergesa-gesa sok tahu. Orang-orang sekarang niku sering sok tahu karena dia bisa membaca terjemah. Jadi banyak orang yang membaca Al-Qur'annya saja tidak bisa, tetapi dia menjelaskan isi Al-Qur'an. Ono wong akeh, ono wong ya ada banyak membaca Al-Qur'an saja tidak bisa, tetapi dia menjelaskan Al-Qur'an. Ini kan kacau. Sing iso maca Qur'an ae belum tentu bisa menjelaskan, apalagi yang tidak bisa membaca. Makanya ya manut kiai, manut ulama. Kalau mau tahu artinya Al-Qur'an ya terjemah. Kalau masih belum paham ya beli tafsir dibaca. Itu kan digurukno nanggone kiai. Makanya di dalam Islam itu sanad itu penting. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun. Man utawi sapane wong iku ahdasa gawe perkara anyar. Sapa man iku dasa gawe sapa man fi amrina ing dalem perkara kita, ing dalem perkara ingsun, ing dalem urusan agama ingsun. Hadza rupane iki amr. Ma utawi hadza utawi marupane barang laisa kang ora ana apa ma laisa kang ora ana mindu saking ma fahuwa mongko utawi pa iku raddun ditolak. Pendapat Syekh Zaruk tadi berdasarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat di dalam agama kami yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Jadi barang siapa yang membuat dalam agama kami yang bukan bagian daripadanya, daripada agama, maka hal tersebut ditolak. Ya seperti yang saya contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari hadis ini Syekh Zaruk menerjemahkan
Nah, itu tadi di atas tadi bahwa perkara agama perkara dalam agama yang menyerupai agama itu sendiri padahal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang den gawe-gawe iku bid'atun bid'ah. Yang dibikin-bikin bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aja gawe-gawe. Nah, saya tadi mencontohkan sholat pakai bahasa Indonesia. Sekarang begini. Tahlilan. Apakah tahlilan itu perkara baru? Ya tidak. Tahlilan itu bukan perkara baru. Namanya saja yang baru. Kalau tahlilannya sejak dulu diperintahkan oleh Nabi. Nah, kone hadis kan ono afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Utama-utamanya zikir itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika sampeyan muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sampeyan sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu ketika sampeyan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sampeyan sedang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Apakah itu perkara baru? Bukan. Mau diperintahkan kok. Mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan tulus dan murni karena Allah, maka dia pasti masuk surga. Jawabannya ngono kumang. Nah, ngene ngono wong ngomong tahlilan iku bid'ah, ini ya lucu. Maka dia sedang menentang dawuhnya Nabi itu sendiri. Kanjeng Nabi merintah sampean kongkon tahlil, mbok tentang habis-habisan goro-goro jenengi kegiatan tahlilan. Lah nek sampean ora gelem jenengi kegiatan tahlilan, yo ganti jeneng apa kono, sing penting maca la ilaha illallah. Waktu saya mondok itu duwe kisah, Mas. Sama duwe cerita. Mondok pernah punya cerita apa? Duwe cerita. Tidak, Ustaz, saya flat saja, tidak ada cerita. Dia apa cerita apa? Kan duwe cerita apa? Tar. Kan duwe cerita apa, Car? Lha mondok gak ada cerita. Pirang tahun nang mondok? 3 tahun gak duwe cerita. Punya cerita apa? Nolong katas dikepuki wong sakampung. Dalu dituduh maling. Oh, cari mangan. Jadi suatu saat dulu waktu saya imbriti mondok, imbriti kelas ngajinya tingkatan imbriti. Mutamimah. Itu saya itu terus gede kan, golongan santri gede, pomo sakmene yo tak sapa jenenge Mas sapa? Arya ngono kayak gede. Nah, suatu saat saya itu diajak oleh kiai saya, Kiai Ghazali Khalil. Kemana acaranya itu? Acaranya itu tahlilan di rumahnya perangkat, di rumahnya salah satu perangkat desa. Kenapa kok tahlilan di rumahnya perangkat desa? Karena nanti malam akan ada pembukaan nyadranan. Apa pembukaan nyadranannya? Pembukaan nyadranannya tayupan. Ding tak kendeng. Taurus sayup. Ding itu joget lanang wedok mendem.
Tadi nang kono kerak-keratan bir. Kayak mendem. Saya sebagai santri iki nang ati ngene protes. Iki kiai iki piye to? Iki engko bengi iku kate dem-deman, kate tayuban nang jero ati, Mas. Lah kok Mbah Yai saiki tahlilan nang kono. Iki artinya kan tayuban membuka acara tayub dengan tahlilan. Membuka tayuban dengan tahlilan. Ya karena mungkin guru saya ini wali, ya enggak tahu saya apakah kebetulan. Pondok saya itu kan nang sebelah kereta. Undangannya itu nang sebelah rel kereta. Ketika naik rel kereta itu, ya saya itu dawuh. Ini iki yo lutung apa lumayan. Ini iki yo lumayan. Awak mungko mulih oleh berkat, oleh ingkung. Engko ora usah ngliwet, engko ora usah masak. Oleh iwak, oleh sego, ora usah adang. Siji gratis, nomor loro oleh vitamin, awak muntung. Ora adang, ora blonjo, mateng lah, iwak, gak tahu pakai ikan kan, kok santri. Sing pertama iku, sing kedua, sing luwih penting kuwi, uwong sing engko bengi tayupan kuwi, muga-muga engko pas awake tahlil padha melu gelem maca tahlil. Apa? Ben padha gelem melu tahlil, nek ora gelem melu tahlil, muga-muga kupinge iso ngrungokno kalimah tahlil. Ya lutung ya lumayan, wong kuwi nek muni kalimah la ilaha illallah, mene bakal insyaallah pasti masuk sur raketang pirang taunan neraka mergo nang gone dadane ana kalimah la ilaha illallah itu muka swarga. Ini kan cara berpikir sederhana. Gitu loh. Betapa ulama-ulama sampean di Jawa, di Indonesia luar biasa. Nyelamet nih wong, Islam nih wong, sing wong-wong iku ora krasa nek dekne diislamkan. Apa? Dijak maca tahlil. Jangan mencoba tahlil. Untuk sampean ketahui sampean semuanya. Kalimah la ilaha illallah itu intinya kalimah syahadat sing dadi rukunnya Islam yang pertama. Rukun Islam nek piro? Lali mengko. Enten gangsal siji syahadat. Unine asyhadu an la ilaha illallah. Ora iso ana wong maca syahadat tapi dekne gak gelem tahlilan, gak iso. Ya apa carane? Tahlilan iku kan maca la ilaha illallah. La itu tahlilan. Nek takbiran Allahu akbar Allah tahlil takbiran. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jenenge apa? Istighfar. Nek Jumat zuhur berangkat nang masjid, jenenge apa? Jumat. Nah iki ketu glendang nang kene mari ngono digawe jenenge apa? Ketonan. Iki klambi glendang nang kene jenenge klambenan. Aku ngene iki jenenge jaketan. Nek wis jaketan iku berarti jakete dienggo. Nek wis tahlilan iku berarti tahlile diunekno. Nek wis takbiran iku berarti takbire diunekno. Kowe kate nanti takbiran menenge, gak takbiran iku. Sampeyan dikatakan takbiran itu ketika Allahu Akbar itu takbiran. Lho kula kan ngandingi wong takbiran. Lah iya awakmu gak takbiran, sing takbiran kancamu. Gitu loh. Bagaimana mungkin kalimah yang menjadi syaratnya orang masuk Islam la ilaha illallah kemudian maca la ilaha illallah malah jadi bid'ah kan enggak nyambung. Itu yang memerintahkan Nabi, yang mengajarkan Nabi dan menjadi rukun Islam yang pertama
Mari ngono goro-goro jenenge tahlilan malah sing maca la ilaha illallah nyemplung neraka. Ini kan kacau. Lu alasannya bukan itu, Ustaz. Karena kakeknya mati, nyapa nek mbae mati? Ora oleh zikir nek mbae mati. Mbae mati aja maca la ilaha illallah. Dosa wae lho. Kacau kan? Ya mbahmu mati, kucingmu mati, pitikmu hilang. La ilaha illallah terus. La illallah, la ilaha apa? Bang perintahnya zikir dan utama-utamanya zikir adalah bid'ahnya di mana? Nabi yang ngajarkan. Awakmu dikandani ngono, tituki hadis iki, langsung gak wani tahlilan. Gak wani aku. Wong nyemplung neraka lha kok ndi rumuse? Rukun Islam dibaca yang menjadikan kamu masuk surga, kemudian sampean baca, sampean masuk neraka. Goro-goro sampean mbae mati. Ya susah. Ono mbae mati ora oleh zikir, ya kan kacau. Yang bener apa? Ya mbahmu mati, kucingmu mati, pitikmu mati, ute-utemu hilang, sandalmu pedot, zikir terus pokoknya. Ngono lho. Wong sandale pedot ora oleh zikir. Mergo Kanjeng Nabi ora nek dalile Kanjeng Nabi sandale pedot mari ngono zikir. Ya ora nek. Jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi jangan mengatakan yang diajarkan Nabi itu bid'ah. Ya kayak tadi, la ilaha illallah mbok katakan bid'ah. Ono maca Yasin mbok katakan bid'ah. Yasin dikatakan bid'ah goro-goro jenenge Yasinan. Kan gak nyambung. Maca Yasin kuwi ya sunnah. Wong iku Al-Qur'an. Jenenge Yasinan, jenenge apa nih Yasinan? Khataman, jenenge ya gak isin yaan, wis malah bingung malah. Wis pokoke nek Yasin mbok waca kuwi awakmu nglakoni sunnah. Uga kok Kanjeng Nabi gak tau Yasinan. Sumek kowe, maca Quran khataman. Umpane wong Jawa iki, khataman lho, khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono mbok bid'ah-bid'ah. Nah, itu bukan perkara baru. Itu sudah sejak Nabi dulu diajarkan, maca Yasin diajarkan, kalimah la ilaha illallah, kalimah tahlil itu diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kalau kita ngomong tarawih. Tarawih itu Nabi tidak pernah ada istilah tarawih. Nabi itu istilahnya adalah qiyamur Ramadan. Mari ngono sahabat Abu Bakar Umar baru ada istilah tarawih. Nah kalau sama tarawih yang mengikuti sahabat Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Salate ono Kanjeng Nabi salat, tapi istilahnya pada saat sahabat Umar. Waqad bayana lan teman-teman nerangake sapa ulama rahimahumullah. Muga-muga ngrahmati ing ulama sapa Allah Gusti Allah. Anal makna teman setune makna fi hadisaini ing dalam hadis loro iku mau. Al-madhkurina kang den tutur karune, al-madhkuraini kang den tutur karune. Iku rajiun bali. Li taghyiril hukmi maring uwae hukum. Iktiko jima kelawan iktiko takri barang. Laisa kang ora ono. Bi kurbatin kelawan markake. Kurbatan kang teges kang parek temenan. La mutlaqal
la mutlaqal ahdatsu ora mutlake barang anyar. Makanya para ulama itu menjelaskan bahwa kedua masalah hukum tersebut di atas itu adalah perkara yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semuanya adalah pembaruan di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin kurajun bali li taghyiril hukmi maring uwai hukum bi tiqati maklawan maring. Qad tana walathu karena teman-teman terkadang mekoleh apa asyariatu syariat bi usulia kelawan asal agama. Fayakunu mongko ono apa syariat iku rojian bali ilaiha Bismillahirrahmanirrahim. 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 Au bi furu'iha ilahiyah maring hukum au bi furu'iha utawa kelawan cabang-cabange hukum fayakun mongko ana apa hadis iku muqisan den kiasake alaihi yang atase usul. Jadi para ulama itu telah menjelaskan bahwa hadis tersebut di atas itu dikembalikan pada masalah hukum meyakini suatu amalan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan mutlak semua perbaharuan di dalam agama. Karena sangat mungkin perbaruan tersebut terdapat usulnya, landasan pokoknya, landasan asalnya. Atau terdapat contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pengertian hadis wa kullu muhtasatin bid'atun man ahdatsa fi amrina tadi dikembalikan bahwa perkara-perkara baru tersebut adalah perkara yang tidak bisa sebagai perkara yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau perkara-perkara itu mendekatkan diri kepada Allah, ya maka bukan bid'ah. Misalnya ini, apa misalnya? Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Ono uwong macul. Olehi macul niat golek rizki sing halal gawe anak putu. Pertanyaan saya, apakah macul ini ibadah? Padahal tidak ada contoh dan tidak ada dalil. Kalau kita masuk menggunakan man ahdatsa fi amrina, maka ini tidak masuk. Macul Kanjeng Nabi ora tau nyontoni, ya bukan ibadah. Tapi di sana melebu ibadah mergo apa ada dalil usul atau dalil furu'. Apa itu? Al-Qur'an sing memerintahkan wong iku nek nggih Pak Kasim
fil ardi lho. Mari bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Apa ya? Apa? Bertebaranlah kamu, ada ayat itu. Paham ya? Gitu kan. Nah, maka sekalipun itu kelihatannya perkara baru, tapi sesungguhnya adalah ibadah karena ada dalil-dalil lain yang membuktikan bahwa hal tadi adalah ibadah. Ngerti ya? Ndak ya? Ono wong apa jenenge menek kelopo. Menek kelopo ibadah apa ora? Ya ora. Digoleki dalil gak ketemu menek kelopo ibadah. Tapi dekne menek kelopo iku mergo ana santri keracunan. Iku nek gandang diombeni dudu kelopo, mati ya arek iku. Bener. Mati. Ya maka menek kelopo, golek kelopo ijo tadi menjadi ibadah. Ya apa? Nyelametne nyawane wong. Apakah menjamin wong mendem diombeni dudu kelopo waras? Ya ora maksudnya jamin. Tapi paling tidak secara teori dudu kelopo itu rumusnya bisa menghilangkan apa jenenge? Mendem apa? Racun. Bisa menghilangkan racun yang masuk. Ngono lho. Paham ya? No, ojo mbok seneni. Apa jenenge? Fajar kate mati. Lha apa? Mendem gadung. Lah terus piye solusine? Diombeni dudu klopo. Ojo, aku tak menek. Oh, ojo menek. Betah wi. Lah. Kowe kacau ndasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok betah? Kanjeng Nabi gak tau menek klopo. Ya iya. Wong nang ngarep ra nek klopo ae. Anake kurma. Iki ndasmu ya Soloyo ndasmu. Akhirnya sepi iki. Yuk, gak usah dikapa-kapane menek klopo betah. Wah, awak dhewe nyemplung neraka, medun ke klopo kono nyemplung neraka. Fajar urip, awak dhewe nyemplung neraka. Oh, meneng ae. Fajar ayo didungakne tok. Ya Allah, sembuhkanlah Fajar. Lho yo. Tambah mati. Akhirnya awak muring-muring nang pangeran. Ya Allah, ini bagaimana? Saya sudah berdoa agar Fajar sembuh, tapi kok mati? Panjenengan itu bagaimana, Gusti? Katanya panjenengan mengabulkan seluruh doa, tapi setelah saya doa, kok tambah mati? Padahal sebelum berdoa tadi, Fajar belum mati. Lah, kamu bingung. Iku ndasmu sing bermasalah. Uga. Ngono lho, gara-gara kowe walek kabeh. Sak turunge ndonga cek urip, bareng ndonga malah mati. Kuwi masalah gak mbok tulungi. Ora masalah dongamu ora mandi. Kasus kan kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yo nek nulungi wong liya grecep-grecep ngono. Oh, bismillahirrahmanirrahim. No, santri Alidayah ketubruk trek. Ora ditulungi. Ayo kita mengelilingi teman kita yang kejat-kejat ini. Kita istighosah dulu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau Allah berkenan menyembuhkan dia, maka dia akan sembuh. Kalau Allah berkehendak menyelamatkan dia, pasti dia akan selamat. Bener gak? Bener. Mari ngono kancamu ojak mumet. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Dikosa mati itu mari, anaknya mati. Akhirnya Gusti Allah mbok salahne neh. Ini gimana ini? Ya penangananmu salah, Mas. Ono wong ketabrak trek ora usah istighosah dulu. Langsung diangkat digawa nang puskesmas. Puskesmas gak ngatasi gawane nang rumah sakit. Bismillah, jempuk walik. Ngkate tabrak motor mbok tahlili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ilqattana walatu asyariah. Bi usuliya fayakunu mongko ana apa ahadisi kurajan bali ilaiha maring ad-din au fi furiya utawa celawan cabang-cabang din. Wayakunu mongko ana
apa hadis iku mukisan dan kiasake alai yang atas usul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak hal yang mungkin secara zahir kita tidak temukan itu dalilnya, tapi sesungguhnya itu adalah ibadah karena di dalamnya Anda lakukan dalam rangka taqarrub ilallah. Cuman tak kandani ini awakmu yo salah paham. Wis ayo nyolong kates ae. Niate engko nek buka kan ibadah. Nek gak buka kan dosa. Berarti nyolong kates wajib. Lah, ini ndas musuh loyone. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nyolong kates digawe buka. Ibadah ora ya? Oh, ibadah kuwi. Buka wajib e. Gak buka luwe dosa. Lho, berarti nyolong kates wajib. Lah. Masalah we. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nyolong sing akeh. Ku nek gantek didol. Lah, tambah gak karo-karuan we. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susah nek ndas sing ngono kuwi susah gitu loh. Ojo salah paham loh ya. Ojo salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillah.